Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehandatannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 11C SMA Islamul Nuha. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya yang istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Anak-anak yang saya banggakan, anak-anak yang saya cintai karena Allah, kita akan lanjutkan kembali pembelajaran matematika di kelas 11B ini, 11C ini, masih pada bab apa? Betul kan? Tertanya dulu, jujur aja. Yang belajar dari malam, tidaknya ngulang-ngulang sedikit siapa coba? Gak ada. Antum kok gitu? Di mana masalahnya coba? Buka sedikit, baca-baca, nggak usah tanya bapaknya, nggak tahu. Niat lah, kasihan orang tuanya, betul. Ustaz lihat anak-anak yang nggak genah belajarnya, nggak genah sekolahnya, pergaulannya kacau, rusak. Ustaz yang pertama kali terkasihannya orang tuanya. Untuk pikirkanlah perjuangan orang tua itu hidup mati melahirkan anak itu. Taruhannya nyawa. Tunjukkan, buktikan. Balas kebaikannya, walaupun gak akan pernah terbalas. Antum membuat kebaikan seperti apapun berat untuk gak akan terbalas. Dulu ada sahabat digendongnya mamanya, tawaf keliling Ka'bah 7 kali, dijumpainya. Apakah sudah terbalaskah kebaikan orang tuaku kepadaku? Belum ada apa-apanya. Itu berapa diameternya itu Ka'bah itu? Digendongnya orang tuanya keliling 7 kali. Digendong. Gitu aja lah, motivasinya motivasi membagikan orang tua aja. Kasihan orang tua. Mumpung itu masih ada, yang udah nggak ada, tunjukkan. Mumpung masih ada, dijaga itu. Besar alhamdulillah sampai sekarang masih Allah anugerahi lengkap, besar masih ada bapak sama mama. Sejaga itu. Jangan sampai sakit hatinya, jangan sampai dia menangis karena kita. Rasanya itu kalau udah buat amarah orang tua itu, Ustaz betul, rasa kali. Hidup itu makin susah kali, betul. Menjalani hari-hari itu berat kali. Sampai Ustaz, minta maaf ya Bu, tapi seperti itu Ustaz lantarkan, ya udah dimaafkan atau gak apa-apa, baru Ustaz lega, betul. Ustaz udah merasakan itu. Ini kisah nyata Ustaz yang merasakan. Rasanya kalau udah amarah orang tua itu, udah kita gak dicapai orang tua, misalkan, saking marahnya dia sama kita, sampai dia neteskan air mata, Ustaz paling berat tuh. Betul, sampai terucap dari lisan Ustaz, maaf ya Bu. Jangan kita sama kawan mudah untuk meminta maaf sama orang tua payah. Terbalik, setiap salah minta maaf langsung. Gak main-main tuh, ridho orang tua, ridho Allah tergantung ridho orang tua. Doanya juga makbul. Jangan sampai terucap dari lisannya yang buruk-buruk untuk kita. Jadi itu menjaga itu, jaga kepercayaannya, jaga perasaannya, buktikan cinta antum kepadanya. Antum belum bisa kasih apa-apa saat ini, ngajak makan aja belum bisa, belum ada penghasilan. Kalau orang yang kerja bisa, abi umi yuk dinner yuk malam ini bisa. Antum belum bisa, belum punya penghasilan. Jadi satu-satunya yang bisa antum buat adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Itu saat ini.
Memang ada waktunya nanti. Tunjukkan akhlak yang bagus, belajar yang sungguh-sungguh, itu bukti cinta antum kepada orang tua untuk saat ini. Doakan. Setelah kok tambah males gitu. Kalau seperti ini kualitas kita saat sulit, betul tidak? Antum masih panjang perjalanan. Belum lagi nanti melanjutkan kuliah lagi, dunia kerja lagi. Jangan biarkan rasa malas itu hinggap di antum. Sedetik pun yang telah terlewat tidak akan pernah mungkin kembali. Sedetik pun. Mungkin nggak balik, karena bisa. Aku baliklah 10 menit yang lalu, nggak ada, mustahil, nggak akan berulang. Waktu akan terus berjalan. Makanya seharusnya kita merasa sedih, merasa kecewa. Waktu yang kita terlewatkan itu sia-sia, karena nggak akan pernah kembali. Usia itu akan terus berjalan menuju kematian. Yang mana kematian itu nggak tahu kita antum berada di umur berapa nanti selesai urusan di dunia. Jadi jangan malas-malas, semangat. Gak bisa ini dijadikan alasan. Pandemi saat gak ada alasan. Masalah. Udah gak ada PR. Oke lah, masa pandemi ini ada PR. Kalau biasanya kita gak ada PR. PR pun gak banyak yang harus dikasih. Baca. Karena materi harus terus menyambung dia. Paham ya? Aktar. Bangun. Baik, kita lanjut. Kali ini kita masuk ke subbab membuat model matematika. Baik, membuat model matematika masih di bab program linear. Yang dari jalannya apa ya? Subbabnya, ayo. Saya masih ingat. Antum sudah harus mampu menentukan apa kemarin? Daerah api ya? Iya. Daerah yang benar-benar saya udah yang menggambar daerah yang benar-benar saya yang diarsir sudah. Jika diberikan gambar disuruh buatkan perjasamanya sudah. Sekarang kita masuk membuat model matematika. Semua fokus ke depan. Nampak? Saya nampak? Baik. Membuat model matematika. Dah. Pertanyaannya, Ustaz, model matematika itu apa? Model matematika. Model matematika adalah bentuk
bentuk interpretasi. Interpretasi itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu bentuk gambaran, ya, dari bentuk interpretasi, bentuk perubahan, ya, bentuk interpretasi, bentuk wujud, ya, dari deskripsi permasalahan, ya, matematika ke dalam bentuk bahasa matematika. Bahasa matematika itu pasti pakai nanti variabel, kemudian koefisien, konstanta. Jadi dengan kata lain, model matematika ini mengubah deskripsi pada soal cerita menjadi bentuk, ya, bentuk matematika. Oke, jangan lupa ini. Gak usah bingung dulu. Nanti ketika di soal insya Allah paham. Yang penting dipaham, dibaca dulu aja redaksinya. Jadi dalam matematika yang Ustaz, dari soal kita nanti kita ubah dalam bentuk matematika. Jadi itulah dia pemodelan dalam matematika namanya. Contoh, antum pernah dengar ya soal cerita dulu ketika SMP, Budi membeli 2 pensil dan 3 pulpen. Ada nggak kita belajar itu dulu? Jadi pensil dan pulpen itu harus kita anggap atau kita ubah, kita misalkan dengan variabel. Jadi misalkan, contoh ya, contoh Budi membeli 2 pensil dan 1 pulpen. Buatlah model matematikanya. Baik. Masih ingat nggak? Ini pelajaran di bab apa nih ketika SMP? Beli 2 pensil, 1 pulpen. Ada juga yang beli 2 kg jeruk dan 1 kg salak. Apa itu? Apa namanya? Bukan perbandingan. Sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi kalau diminta gini, coba kita jawab. Jadi dari deskripsi atau keterangan soal seperti ini, kita bisa buat ke dalam bentuk matematikanya, simple dia, baru bisa kita kerjakan. Berarti ada nggak benda yang kita misalkan di sini? Siapa? Oh, Afwan. Iya betul. Seharga misalkan seharga berapa? 2 pensil 1 pulpen 10.000 ya. Ini misal ya.
Oke. Coba siapa yang kita misalkan bendanya di sini? Misalkan pensil sama, betul kan? Pensil kita misalkan dengan siapa? Berarti pulpen kita misalkan dengan siapa? Berarti bagaimana bentuk model matematikanya? Coba buat, ayo. Itu dia. Itu namanya model. Jadi antum, makanya tadi saya katakan jangan bingung dulu dengan definisi gitu dia. Jadi siapa model matematikanya? 2x tambah atau kurang? Tambah, karena dia beli dua elemen yang dia belinya. 1y, y nya cukup. Sama dengan berapa di sini? Berapa? Iya, udah. Mau pakai rupiahnya pun boleh. Tapi biasa kalau di sini dia nggak usah pakai rupiah, ya kan? Nggak usah. Untuk mencarinya biar aja dia nggak usah pakai rupiah. Inilah yang dimaksud dengan siapa? Iya, buat model matematika tuh gini aja, udah siap. Iya. Jadi kita hanya merubah dari teks atau soal cerita menjadi bentuk matematika. Tanpa berpanjang lebar. Coba catat dulu sebentar. Saya kasih waktu kalau bisa 1 menit cukup. Cukup, 2 menit lah. Ya. Apa? Nggak ada jawaban? Sedih kali senangnya. Besok yang kayak gitu loh, itu kancing bajunya tuh buka. Itu yang bawah. Amat. Makin sehat Ustaz lihat selama belajar dari rumah. Masih bisa lucu. Saya belum mungkin kita lebih baik nggak mau ya. Saya belum. Di masa-masa covid ini masih bisa melucu sih, nggak ada obat sih. Kau nggak tahu kongking kan ya? Saya tahu. Kongking nggak tahu. Siap. Izin bentar ya. Izin bentar. Ini karena ini bimbing.
Iya, dan kalau mau paham, dengar yang bilang ke depan. Iya nih, tiap hari datang sekolah yang kita tidak paham. Itu kan yang lebih berat dari usaha. Oke, sudah masuk contoh langsung. Jadi biar langsung paham, langsung datangkan contoh. Udah. Udah satu. Buat contoh sedikit kan. Baru kita bahas. Ada soalnya. Yuk, seorang pedagang ya, yang bagi anak Ustadz yang mengikuti pembelajaran daring dari rumah, Ustadz diktikan ya, dengarkan. Seorang pedagang paling sedikit menyewa 28 kendaraan. Untuk jenis truk dan kol. Kalau kan mobil kol diesel tuh kan. Truk itu truk dan kol itu COLT tulisannya. Ini jenis mobil tahu lah itu kalau yang di kampung-kampung angkut pasir, angkut sawit, dengan jumlah yang diangkut sebanyak 272 karung. 272 karung. Iya, karung, titik dah. Truk dapat mengangkut tidak lebih dari 14 karung. Ya, truk dapat mengangkut 14 karung dah. Dan kol 8 karung.
Dan yang kol, yang jenis truk tadi bisa ngangkut 14 karung. Yang jenis kol bisa ngangkut 8 karung. Titik. Titik, udah. Ongkos sewa truk. Ongkos sewa truk. Ongkos sewa truk 500.000 rupiah. Rp500.000 dan kol 300.000 rupiah. Ongkos sewa truk 500.000 rupiah, yang kol 300.000 rupiah. Titik. Jika X menyatakan banyaknya truk, jika X menyatakan banyaknya truk dan Y menyatakan banyaknya kol, maka buatlah model matematika dari permasalahan di atas. Maka buatlah model matematika dari permasalahan di atas. Oke, semua fokus ke depan. Letakkan dulu penanya ya. Fokus, kita bahas bersama. Agak lebih banyak ya bahasanya ya. Tadi simpel aja dia. Beli pulpen pensil harga 10.000 selesai. Kali ini agak banyak syaratnya, tapi nggak usah khawatir. Insya Allah mudah ya. Perhatikan. Langkah pertama Nana Ustaz, cari bendanya dulu. Siapa benda yang kita bicarakan di soal tadi? Antum tahu dari mana? Iya, jenis kendaraannya. Berarti di kalimat terakhir dibuat nggak tadi? Ada nggak di kalimat terakhir dibuat? Gitu dia. Tapi nanti ketika soalnya nggak ada dibilang gitu, jika truk kita misalkan dengan X, kol dengan Y, antum harus tahu. Dan nampaklah jelas siapa yang kita bicarakan, udah jelas nampak. Oke. Langkah pertama ketahui bendanya dulu. Oke. Setelah itu buat apa kita buat? Misalkan harus dibuat, antum harus tempuh cara ini ya. Langkahnya satu persatu kita kerjakan. Berarti truk kita misalkan dengan berapa? Oke, truk sama dengan X. Berarti kol. Sampai sini paham? Apa kalimat pertama di soal cerita tadi? Menyewa 2 papan kendaraan. Jadi dia ini sebenarnya pedagang besar lah ini, toke lah ini. Karena dia udah mainnya kalau nggak truk kol untuk ngangkut barangnya. Dah, dia memang nggak bilang di situ karung itu karung apa, apakah bawang, cabai, dia nggak bilang. Dah, oke. Kalimat pertama menyatakan katanya total kendaraan dari truk sama kol yang bakal disewa berapa biasa? 28. Paling sedih. Di situ ada kalimat paling sedikit. Paling sedikit itu mengandung arti apa paling sedikit?
Kapan? Nggak boleh, Re. Nggak boleh gitu, ya. Iya, cuman nggak boleh bersuara. Iya. Paling sedikit, kalau saya tanya, paling sedikit itu minimal ya, lebih dari. Ayo. Lebih dari, kurang deh, nggak boleh. Berarti kalau ada kalimat paling sedikit, kita udah harus tahu. Oh, berarti nih kalau kalimatnya paling sedikit tandanya apa? Boleh, betul nggak? Lebih besar atau sama dengan, betul nggak? Karena dia contoh, betul nggak? Pahami dulu. Paling sedikit, Ustadz biasa beli minyak, sekali ngisi minyak itu paling sedikit 5 liter. Kalau saya katakan paling sedikit 5 liter, Ustadz beli 10 liter boleh nggak? Boleh. Beli 3 liter boleh nggak? Enggak, karena biasanya paling sedikit. Inilah dia tanda. Nanti kalau ada kalimat atau kalimat paling sedikit, antum harus tahu, mainkan logikanya. Berarti lebih besar boleh, paling nggak sama dengan, betul nggak? Nah, nanti antum akan temukan juga kalimat bagus. Kalau paling banyak apa pula tandanya? Paling banyak. Kalau paling banyak, kurang boleh nggak? Lebih boleh nggak? Nggak boleh. Sama dengan boleh nggak? Boleh. Maka tandanya apa di sini? Lebih kecil sama dengan. Jangan lebih kecil aja. Sama dengan masih boleh. Dia itu biasa kalau belanja ke Carrefour itu paling banyak 500.000 dia habiskan duit. Berarti kalau dia belanjanya 300.000 bisa ya? Bisa. Kalau belanja 600 bisa nggak? Nggak bisa. Belanja ngepas 500.000 boleh nggak? Boleh. Oke. Sampai sini paham ya? Ini harus dipahami dulu. Karena kita nanti bermain kata-kata ini, paling sedikit, paling banyak, paling sedikit, paling banyak. Balik ke sini. Berarti siapakah model matematika pertama? Coba antum bisa rancang nggak kira-kira? Berarti model matematika yang pertama siapa? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Kenapa yang sering? Kalau kita kalimat pertama, dia si pedagang itu paling sedikit menyewa 28. Berarti jumlah truk ditambah jumlah kol, iya kan? Berapa? Enggak sama dengan berapa? Oke, bagus. Mulai paham. Kalimat kedua apa katanya? 272 karung. Itu totalnya enggak? Totalnya. Oke. Totalnya. Dia tadi menyewa 2 jenis kendaraan. Untuk si truk sanggup membawa berapa karung? Mainkan. Berarti apa? Model yang kedua. Mainkan. Iya. Gitu dia. Berarti 14 karung yang bisa dimuat siapa? Si truk ditambah 8 karung. Ya, kita bahasakannya 8 karung yang bisa dimuat si kol 8. Oke. Totalnya berapa? Kira-kira 272 itu maksimal atau minimal? Ayo. Di situ memang nggak ada kalimatnya. Cuman kira-kira kalau Anda pahami 272 itu maksimalnya atau minimal?
Biasa kalau kita muat barang ke dalam truk itu dikasih penuh atau enggak? Kasih penuh lah, sayang lah. Berarti 222 karung itu maksimal atau minimal? Maksimal. Berarti kalau maksimal pakai tanda yang mana di antara dua ini? Iya. Kurang dari 272 boleh. Sama dengan 272 juga boleh. Yang nggak boleh apa? Lebih. Karena ini dia muatan maksimal. Gabungan dari 14 truk dan 8 kol, paling maksimal dia bisa nampung 272 karung. Selebihnya mohon maaf lahir batin, nggak bisa nampung. Sudah selesaikah kalimat matematika yang tertera di situ? Masih ada lagi nggak? Mana? Ustaz, kira-kira ini memang kita sekalian selipkan ini. Kalau berbicara biaya itu nggak masuk ke dalam model dia. Itu nggak lagi masuk ke dalam model. Nanti dia masuk ke fungsi objektif. Nanti ini kita sekalian aja nih. Kali ini kita membuat model sekaligus bisa sisipkan fungsi objektif. Nandainya gampang. Ketika sudah berbicara masalah harga, itu miliknya fungsi objektif. Dia nggak masuk ke model. Cuma ini ada tambahan lagi ya kira-kira? Atau cuma dua aja nih? Kemarin ada yang saya ingatkan, harus ada tambahan dua lagi. Siapakah dia? Kalau dari reaksi memang cuma dua ini dia. Tapi ada tambahan yang harus kita tambahkan. Ustaz mau tanya gini ya, perhatikan. Banyak truk sama banyak kol, mungkin nggak negatif. Pasti selalu itu dia. Tambahkan di sini. Berarti nilai X sama nilai Y harus positif. Jangan lupa tambahkan X harus lebih besar dari 0, Y juga harus lebih besar dari ini dua elemen yang selalu antum jangan lupa tambahkan. Kenapa? Karena berbicara masalah jumlah benda itu nggak pernah negatif. Saya membeli bola minus 3 buah, mana ada? Benda, banyak benda, jarak tempuh itu selalu positif. Paham? Oke, ini dia terutama. Baru kita masuk. Tadi ada warga di situ ya. Berarti itulah yang dinamakan dengan apa? Ustaz sekalian sisipkan aja lah. Fungsi objektif. Sebenarnya kalau usah banyak model, udah sampai sini udah selesai nggak? Udah siap nih. Udah sampai sini selesai. Udah ini jawabannya. Kalau usah tanya tadi model matematika dari soal cerita tadi, udah ini jawabannya. Selesai. Jadi yang kerjakan dari sini, setelah misalkan, ya kan, buat ini udah selesai. Ongkos sebenarnya ongkos nggak masuk model. Kalau katanya model, ongkos nggak masuk dia. Ini saya sisipkan sedikit. Ini dia. Fungsi objektif untuk apa, Ustaz? Jadi yang benar, Ustaz, berbicara problem linear, kita pasti berbicara tentang fungsi objektif. Kenapa? Fungsi inilah yang kita gunakan untuk menentukan. Ini sebenarnya kalau soalnya diperpanjang, ini nanti pertanyaannya berapakah keuntungan maksimum pedagang. Tapi itu sedikit-sedikit kita masih berbicara model, selesai model, masuk fungsi, baru nanti masuk berapakah keuntungan maksimum yang diperoleh si pedagang itu. Bisa kita cari. Inilah dia yang kita gunakan. Coba lihat, yang 500.000 harga sewa siapa? Truk. Berarti yang nomor 1, kembalikan truk. Simbolnya atau variabelnya apa? Berarti fungsi objektifnya adalah 500.000. Nggak usah pakai kurung. 500.000 X tambah. Iya. Gampang ya? Gampang. Nandainya gampang, buatnya pun nggak payah. Nandai fungsi objektif tadi seperti apa? Tengok aja yang ada berbicara masalah harga, maksudnya biaya sewa, kemudian apa lagi? Misalkan nanti harga jual, misalkan harga jual pulpen sekian, harga jual pensil sekian, itu dia masuk ke dalam fungsi objektif. Saya buatkan ini. Biasa dibuatkan gini dia, f(x, y). Jadi anak Ustaz, inilah notasi dari fungsi objektif. F
X, Y. Baru diisikan. Berapa tadi? 500 tambah berapa? 1000 lah, ada ribunya kan? Ada ribunya kan? Selesai. Udah. Siap? Iya. Gak ada ngitung. Membuat meramu aja, meramu model aja, selesai. Nanti ngitung sabar, setelah ini baru kita bicara berapa ya keuntungan si pedagang, berapa keuntungan maksimumnya. Ya, oke. Oke, catat, saya kasih waktu. Dan itu yang tua itu lah. Mana, tanya. Kalau itu wajib. 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 Sabar ya, bagus pertanyaannya. Wajib diterapkan itu maksudnya tahu ya, dituliskan ya, wajib. Oke, catat dulu 2 menit. Habis ini saya kasih contoh yang kedua, baru nanti akan saya kasih latihan di rumah. Satu soal aja. Bentar ya, izin bentar ya. Oke. Lihat, biar masih bisa dapat satu soal lagi kita. Biar makin duduk, paham. Kalau sudah catat yang atas, langsung ini ya. Ya, biar makin paham.
Yuk. Nampak? Sebentar ya, sedikit aja. Hah? Beda? Apa-apa? Apa-apa? Kalau mau ada dibilang, kalau udah kita buat nanti modelnya. Yang ada aja, yang tertera. Mangga aja yang dibilang paling banyak 6. Ayo lihat, biar masih bisa kita bahas. Ada lebih kurang 5 menit lagi. Set sambil ngapus yang atas ya, catat yang bawah. Yes. Fokus. Belum. Saya sambil bacakan lah. Anis akan membeli mangga dan apel. Jumlah buah yang dibeli paling sedikit 12 buah. Mangga yang dibeli paling banyak 6 buah. Harga mangga Rp2.000 per buah dan apel Rp4.000 per buah. Ia mempunyai uang Rp20.000. Buatlah model matematikanya. Oke? Udah? Belum?
Ya. Sudah. Hah? 2000, mangga 2000, apel 4000. Uangnya 20.000. Udah? Oke, siapa belinya? Mangga sama apel. Berarti mangga kita misalkan dengan berarti kalau mangga X apa kalimat pertama? Hati-hati, bermain lagi dengan kata paling sedikit paling banyak. Jumlah buah yang dibeli paling sedikit. Berarti jumlah buah yang dibeli paling sedikit 12 itu gabungan nggak? Gabungan kan? Gabungan lah, gabungan antara siapa? Iya, mainkan. X tambah paling sedikit, boleh lebih nggak? Iya, jangan lupa. Lebih dari 12 boleh, atau sama dengan ngepas 12 juga boleh. Selesai model pertama. Yang kedua apa katanya? Tengok di soal yang disenggol dia cuma mangga, nggak apa-apa, nggak masalah. Mangga aja yang kita lihat. Mangga apa tadi? X. Mangga yang dibeli paling banyak 6. Berarti siapa yang ada? Iya, itu dia. Berarti jumlah si mangga X kan mangga, jumlah mangga paling banyak 6. Turun boleh nggak? Kurang boleh nggak? Ngepas boleh nggak? Berarti tambah apa? Iya, simpel kan? Yang penting permainan kata-kata sedikit banyak jangan lupa. Ini Ustaz garis bawahi lagi. Terus apa katanya? Harga mangga per buah 2.000, apel 4.000. Dia punya uang 20.000. Ustaz mau tanya, ini masuk ke model atau fungsi objektif? Tunggu dulu, sabar. Tengok dulu bagus-bagus. Kalau dia fungsi objektif, coba antum lihat contoh soal nomor 1. Ada nggak dia bilang total gininya? Nggak ada. Itu dia bedanya dengan Ustaz. Jadi, tengok gini. Kalau di fungsi objektif, dia cuma bilang tadi misalkan harga sewa truk sekian, sewa kol sekian. Nggak ada dia bilang segini. Berarti ini masuk kemana? Model. Cuman kalau terganti lah, harga jual mangga 5.000, harga jual apel 10.000, itu masuk kemana? Nah, itu baru masuk. Jadi namanya fungsi objektif, dia nggak ada totalannya gini dia, lepas, paham? Dan ingat kalau harga beli, ini harga mangga 2.000, harga apel 4.000 ini harga beli atau harga jual? Beli. Kalau harga beli masuk model, tambah. Kita tambahkan lagi. Gimana kita buat? Biar harga beli masuk ke model. Harga jual iya. Bedakan nanti ya Ustaz ya. Harga beli masuk ke model matematika. Model matematika itu nanti bedakannya, nggak sulit insya Allah. Sedangkan fungsi masuk harga jual masuk ke fungsi objek. Segitu kan lagi, biar enak. Ini jadi yang maksud gini-gini kan ini kata-kata kunci nih, keyword. Berarti siapa di sini? Tambahkan lah. Gimana? Bagus. Berapa? 2.000 X 4.000 Y. Uang dia 20.000. Ini maksimal atau minimal? Maksimal, betul nggak? Kalau lebih dari 20.000 nggak sanggup dia beli. Dia cuma punya uang berapa katanya? 20. Kurang boleh nggak? Nggak apa-apa, Bu. Aku bawa uang 20.000.
belinya cuma 10.000 boleh lah. Dia mau uang 20 mau beli 50, diusir lah. Berarti ini maksimal. Berarti apa tanda di sini kalau ini maksimal? Bagus, lebih kecil sama dengan 20.000. Selesai. Ini modelnya. Ada nggak yang kurang? Tadi saya bilang. Siapa? Mungkin nggak jumlah mangga sama apel itu negatif? Nggak mungkin. Jangan lupa tambahkan. Siapa tambahannya? X lebih besar wajib harus tertera. Mana? X-nya ada di sini? Ini? Oh, maksudnya 2000 ini punya X itu? Ini? Enggak, harus dilihat. Dia memang harus dijelaskan. Kenapa? Nanti gambarnya bakal ketahuan. Dia letaknya di koran 1 nanti. Dari posisi X tambah. Harus ditambah. Menunjukkan, Ustaz tanya lah, lebih kecil dari 6, mungkin nggak negatif. Ini dia ngasih tahu dia. Nanti lebih kecil dari 6, minus 1 lebih kecil 6 nggak? Iya, cuma dikasih tahu dia. Jangan coba-coba, karena X harus lebih besar 0, dia lebih besar 6. Ada satu yang ingin Ustaz jelaskan juga. Kalau dia masih bisa sederhanakan nama Ustaz. Jadi ini di model misalkan nanti kan. Kalau bisa sederhanakan. Bisa nggak Ustaz sederhanakan ini? Bisa nggak kita sederhanakan? Sama-sama dibagi berapa nih orang ini? 2. Kalau bagi 2 nanti nggak langsung sederhana lah bentuknya. Bagi 10. Iya. Ada lagi yang lebih kecil yang sehingga dia menghasilkan bilangan yang paling kecil nggak bisa sederhanakan lagi. Bagi berapa? Bagi 2000 langsung. Karena nanti di jawaban yang Ustaz, nanti di jawaban, nanti nggak temu ada kayak gini. Karena kalau bisa sederhanakan. Bagi 2000, siapa jadinya? Ayo. Ini kena juga bagi 2000, semua kena. Berapa? Hal penting, ya, salah masuk itu ya. Karena bermain kata-kata di sini, ingat kembali. Harus. Nanti antum di kunci jawaban, antum akan temuin nanti kayak gini. Dia akan membuat di kunci jawaban itu multiple choice yang sudah bisa yang disederhanakan. Ya, nanti nggak temuin nanti gini, Ustaz, nggak ada jawabannya Ustaz, kok nggak ada? Ini anak buat gini nggak ada jawabannya, nggak ada. Harus sederhanakan dia. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak bisa lah, jangan. Wajib. Ustaz buat lagi di sini. Ustaz buat ya. Wajib sederhanakan. Saya tanya, kalau mau disederhanakan, salah saat jawaban Ana. Apa jawabannya? Kalau nggak Ana sederhanakan, salah jawaban saya jawaban Ana. Nggak salah, betul yang betul. Cuman kalau soalnya nanti multiple choice, nanti ke depan juga ketika buat soal uraian, Ustaz minta disederhanakan. Kalau ditanya salah nggak salah, antum buat gini betul. Iya, cuman lebih utama disederhanakan, lebih abdal. Oke, baik. Sampai di sini dulu Ustaz. Nantikan Ustaz akan kirim satu soal aja. Ya, bagaimana buat model. Gak payah kan? Jangan ada yang gak kumpul. Ujian tugas yang kemarin semua selesaikan. Cicil sedikit-sedikit. Harus Ustaz ingin nilai antum komplit, full time, penuh. Mulai tugas 1, tugas 2. Kita ada berapa kali tugas? 2. Ini yang ketiga berarti ya. Baik. Baik, teman Ustaz, sampai di sini dulu pertemuan kita. Lebih kurang saya mohon maaf jika ada perkataan Ustaz mungkin yang tidak pada tempatnya dan menyinggung perasaan antum. Ustaz mohon maaf. Kepada Allah Ustaz mohon ampun. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.